Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, kita masuki subtema 2 ya di pembelajaran pada buku Bupena 4B. Sekarang Ustazah minta Anda semua buka halaman buku Bupena 4B-nya ya, yang halaman 25. Sekarang. Sudah? Halaman 25. Ya, baik. Jika sudah, mari perhatikan Ustazah, fokus ya. Di sini kita masuk inti cerita dalam buku sastra. Ya. Di dalam sebuah cerita itu kan ada tokohnya, ada peristiwanya apa, sama inti ceritanya. Sekarang kita akan baca mengenai cerita Pak Kadir. Pak Kadir ya. Ulang. Silakan disimak. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas, namun berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, itu tadi ceritanya ya. Nah, dari cerita itu kita tahu kalau tokohnya atau pelakunya atau orangnya di sana adalah Pak Kadir dan petani lainnya. Ya, peristiwanya apa itu? Tadi ceritanya itu tentang ada wabah hama ya di sawahnya. Kemudian, jadi inti ceritanya apa? Inti ceritanya adalah Pak Kadir dan petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, karena kerja keras mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, coba lihat ini. Coba temukan tokoh, peristiwa, dan inti cerita nih. 3 nih, tokoh, peristiwa, dan inti cerita dari cuplikan cerita lainnya. Nah, coba lihat halaman 26. Di situ ada cerita mengenai Lanang dan keluarganya. Nah, coba lihat. Di situ ada cerita mengenai Lanang dan keluarganya. Coba anti tuliskan siapa tokohnya. Nah, buat seperti Pak Kadir ini ya. Buat seperti Pak Kadir ini ya. Nih, tokohnya titik 2, Lanang. Lanang dan apa? Peristiwanya titik 2 apa? Nah, baca ya, baca bukunya ya. Inti ceritanya tentang apa? Nah, silakan dituliskan ya nanti nih. Ini tugas yang pertama. Sudah? Sudah tahu tugasnya apa? Nah, bagi yang tidak membaca dan bagi yang tidak menyimak, tidak tahu tugasnya apa hari ini. Ya, ini adalah tugasnya. Baik, tugas pertama apa? Temukan tokoh, peristiwa, dan inti cerita seperti ini ya dari cuplikan cerita di halaman 26 mengenai Lanang dan keluarganya. Nah, tugas pertama. Kemudian kita memasuki muatan IPA ya. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Nih, coba baca bukunya halaman 26. Gambarnya sama kan? Nih, peralatan yang dilarang digunakan oleh nelayan, bom ikan, pekap harimau, karena dapat menimbulkan dampak negatif. Ya, salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini, para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS untuk melacak keberadaan ikan. Nah, bukan kita aja yang menggunakan GPS ya untuk Google Maps, tapi nelayan juga menggunakan GPS untuk melacak ikan. Nah, itu teknologi ya, pemanfaatan teknologi. Terus, kita tidak boleh menggunakan apa? Bom ikan, kap harimau. Kenapa? Karena sekali bom itu yang rusak sampai terumbu karangnya juga, hewan-hewan lain juga, yang bukan ikan pun juga mati ya. Nih, kita tidak boleh menangkap ikan secara besar-besaran. Kenapa? Ya biarkan aja anak-anaknya dilepasin, yang induk-induknya baru ditangkap. Kenapa? Anaknya nanti akan berkembang lagi ya. Kalau dia tangkap semua nanti habis ikan. Kemudian tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Nah, itu tadi ya, pukat harimau ya sama bom ikan. Terus tidak menggunakan pukat harimau dan memperkirakan daur hidup ikan. Kemudian
Hal yang perlu kita perhatikan supaya keseimbangan alam terjaga. Ini dia ya tadi nih. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Nih. Ini supaya kita menjaganya dengan cara apa ya? Cara seperti ini. Kemudian nih, bedanya nelayan tradisional dan nelayan modern ya. Yang di tengah-tengah ini persamaannya nih. Nelayan tradisional itu apa? Menggunakan perahu layar ya, pakai angin ya. Kemudian menggunakan peralatan tangkap sederhana kayak tangguh, jaring-jaring. Kalau nelayan modern pakai apa? Nah, kapalnya udah pakai mesin ya. Menggunakan peralatan tangkap modern yang pakai GPS tadi. Ini juga memanfaatkan gelombang suara, banyak nih peralatannya. Jadi tahu ikan di mana. Jadi nggak lama nunggu-nunggu ikan. Sedangkan nelayan tradisional ya ditunggu ikannya seperti pemancing. Persamaannya apa? Nih, sama-sama cari ikan, sama-sama jual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, sama-sama mengandalkan cuaca dan gelombang laut. Nah, walaupun kapalnya modern, tapi kalau gelombangnya besar, nanti bisa tenggelam juga ya, walaupun kapalnya bagus, sebagus apapun ya. Nih dia, mereka semuanya sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca. Ya, baik. Nih, lanjut ke jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Ya, kita kembali lagi tadi seperti yang di belakangnya nih. Nih. Bulat-bulat ini namanya adalah diagram Venn. Apa namanya? Diagram Venn. Kalau sama di tengah, masuk lingkaran namanya diagram Venn ya. Baik. Kita lanjut ya, jenis pekerjaan dalam satu kegiatan ekonomi. Ya, itu ada di buku bupenanya halaman 28. Coba buka buku bupenanya halaman 28. Sudah dibuka? Nih. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi. Apa arti produksi? Nah, menghasilkan barang. Kemudian distribusi, menyalurkan barang. Itu kayak sales pergi ke toko. Tuh disalurkannya barangnya ke toko kita ya kan. Dia diproduksi di pabrik, disalurkannya ke kita. Kemudian ada kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Yang menggunakan barang. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan pada suatu barang yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya teh. Lihat bukunya. Nah, lihat. Nih, petani teh menghasilkan teh nih kan, namanya produksi teh nih. Kemudian, masukkan ke pabrik kan, itu masih produksi. Pertama tehnya dipetik, masukin ke pabrik, masih produksi. Kemudian distributor oleh distribusi. Nih, distributor teh, orang yang mendistribusikan. Distribusi itu artinya salur ya nak. Kalau nggak tahu, arti distribusi apa? Itu artinya salur. Jadi dia menyalurkan. Habis disalurkan, dia nyalurkannya kemana? Ke ruko-ruko, ke mall, ke serba atau nih toko. Habis itu nih kegiatan konsumsi. Nih diminum tehnya. Ini adalah kegiatan ekonomi. Ya, ngerti? Nah, contoh-contoh usaha perseorangan di masyarakat. Kita lihat ya, usaha perseorangan. Petani termasuk usaha perseorangan. Petani mengelola pertanian dengan modal ya. Dia usaha sendiri, bukan pabrik ya. Nih, usaha sendiri, tanam sendiri, dibantu orang lain, menanam benih, dibantu orang lain panen, kasih upah sama orang yang bantunya. Ini perorangan namanya, kegiatan produksi perorangan, karena yang melakukannya orang ya, diri sendiri.
juga peternak ikan, termasuk perseorangan ya, maksudnya bukan pabrik gitu. Nih, dibudidayakan dengan ikan dengan modal sendiri. Peternak ikan biasanya membudidayakan ikan di kolam, ya seperti kecil-kecilan. Nah, nih, peternak ikan mengelola usaha sendiri. Itu dijualnya ke rumah-rumah makan atau ke pasar. Ini juga pengrajin tembikar ya, atau keramik atau pijar. Itu perusahaan perseorangan di lingkungan masyarakat juga. Pokoknya usaha-usaha yang kecil-kecil menengah itu merupakan uh, produksi perseorangan ya nak. Baik, sampai situ dulu pembelajaran kita. Ingat tugasnya tadi apa? Tugasnya ada di halaman 26. Halaman berapa? Halaman 26 mengenai lanang dan keluarganya. Dibuat seperti tadi ya, yang Ustazah sebutkan. Baik, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.